Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kausar dengan NIM A40124016. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji Dependent Sample T-Test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita masuk pada contoh soal dan cara pengerjaan, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu uji Dependent Sample T-Test berpasangan. Nah, uji independen t-test berpasangan atau paired sample t-test itu adalah uji statistik parametrik yang biasa digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang saling berpasangan. Dikatakan berpasangan karena data tersebut berasal dari subjek yang sama namun diukur dalam dua waktu dan juga kondisi yang berbeda. Nah, bagaimana cara kita untuk menarik kesimpulan dari uji dependent sample t-test berpasangan tersebut? Sebelum kita mengambil keputusan, kita harus menerapkan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis di dalam uji statistik independent t-test berpasangan itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu ada hipotesis nol, dan yang kedua ada hipotesis alternatif. Dikatakan sebagai hipotesis nol adalah hipotesis yang tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok data yang perlakuan tidak memberikan pengaruh di dalamnya. Dan yang dimaksud dengan hipotesis alternatif adalah terdapat atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok data atau perlakuan yang diberikan itu ternyata memiliki pengaruh. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan itu sendiri ada dua. Yang pertama, itu keputusan uji t-test berpasangan baik melalui perhitungan manual maupun menggunakan software SPSS ataupun Excel. Nah, kita akan masuk pada contoh soalnya. Adapun data dari contoh kasus t-test berpasangan itu kita dapat lihat pada tabel berikut. Sekarang kita akan masuk pada contoh kasus dari uji t-test berpasangan yang akan diselesaikan menggunakan aplikasi SPSS. Adapun dari contoh kasusnya akan saya tampilkan sebagai berikut. Sebuah perusahaan startup ingin mengetahui apakah pelatihan digital marketing selama 1 bulan itu efektif meningkatkan kemampuan penjualan tim sales mereka atau tidak. Nah, untuk mengujinya, manajer tim itu mengadakan ujian kemampuan skill score dengan skala 1-100 kepada 20 orang anggota tim sales sebelum pelatihan dimulai dan setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Nah, untuk hipotesis penelitiannya itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada hipotesis nol. Hipotesis nol dari studi kasus tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata skor kemampuan penjualan sebelum dan sesudah pelatihan, atau pelatihan yang dilaksanakan tidak efektif. Yang kedua, ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif dari studi kasus tersebut menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata skor kemampuan penjualan sebelum dan sesudah pelatihan, atau pelatihan yang dilaksanakan itu efektif. Nah, setelah kita perhatikan bersama data dari Excel tadi, kemudian kita masuk di aplikasi SPSS. Kemudian di dalam aplikasi SPSS ini, dia terbagi menjadi dua, yakni ada data view dan juga ada variable view. Kemudian kita masuk pada variable view. Kemudian pada bagian nama tadi, kita ganti jadi data pretest sesuai dengan data yang kita dapatkan. Dan kolom kedua kita ganti dengan data post test. Nah, kemudian kita ganti desimalnya menjadi 0. Kenapa kita ganti? Karena di dalam data yang kita buat itu tidak ada dua angka di belakang 0, maka desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian measure kita ganti ke scale. Setelah selesai kita ubah, kemudian kita masuk pada data view. Nah, kita bisa lihat setelah kita atur variable view tadi, maka otomatis untuk judul dari data view-nya itu akan langsung berubah. Nah, kemudian kita buka untuk data pretest tadi, kita buka kembali untuk aplikasi Excel tadi. Setelah kita buka, kemudian kita salin untuk skor pretest yang sudah kita amati tadi.
Setelah kita salin, kemudian kita masukkan data pretest tadi ke kolom data pretest. Kemudian kita buka kembali aplikasi Excel. Skor post test tadi kita salin. Kemudian kita masuk kembali di aplikasi SPSS tadi. Kemudian data post test tadi kita masukkan kembali ke dalam variabel data post test yang sudah tersedia di aplikasi SPSS. Nah, ketika datanya tadi sudah masuk, langkah selanjutnya itu kita uji dulu apakah data yang telah kita masukkan tadi itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk caranya kita masuk pada menu Analyze. Kemudian masuk ke Descriptive Statis, kemudian pilih Explore. Nah, setelah kita pilih Explore, menu yang muncul itu kedua data tadi, data pretest dan juga data post test tadi kita masukkan ke dalam dependent list. Setelah kedua data tadi sudah masuk ke dalam dependent list, kemudian kita buka pada menu plots. Di dalam menu plots tadi, kita centang bagian histogram dan juga normality plot with test. Kemudian, lalu kita continue. Kemudian kita OK. Nah, untuk hasilnya itu sendiri kita dapat lihat di sini ada case processing summary, ada descriptive test, ada test normality, kemudian data tadi telah dibuatkan dalam bentuk histogram. Untuk mengecek apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita lihat pada nilai signifikasinya di dalam test of normality. Aturannya, apabila data tersebut lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut dapat dikategorikan sebagai data yang berdistribusi normal. Jika sebaliknya, apabila data tersebut kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Nah, di dalam test of normality tadi, nilai signifikannya itu 0,200 yang menandakan bahwasanya data tersebut sudah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya data tersebut sudah terdistribusi secara normal, langkah selanjutnya itu kita masuk pada menu Analyze, kemudian masuk pada Comparements. Kita akan cari untuk t-testnya. Nah, pada bagian ini, data pretest tadi kita masukkan pada variabel pertama, dan data post test kita masukkan pada variabel kedua. Setelah itu, kita buka option. Nah, untuk option tadi itu sendiri, kita lihat untuk tingkat confidence internal persentasenya itu, usahakan harus 95%. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Pirate Simple t-test tadi itu untuk nilai confidence interval persentasenya itu sudah 95, kemudian kita continue, kemudian kita OK. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan. Nah, sesuai dengan taraf signifikasi itu tadi, di sini kita bisa lihat mulai dari Pirate Simple Test, Pirate Sample Correlation, Pirate Sample Statistic, dan juga di sini sudah dijabarkan secara rinci mengenai histogram dan juga tabel yang ada pada data tersebut. Baik, setelah kita lakukan uji normality-nya tadi untuk sampel t-test, nah kita lihat di bagian sini itu untuk Pirate Sample Test-nya itu menunjukkan MIAN itu 12,650. Untuk standar deviasinya itu sendiri berkisar di antara 2641. Standar error mean-nya itu 0,591. Dapat simpulkan bahwasanya pembelajaran atau perlakuan yang diberikan itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan yang ada pada karyawan tersebut. Setelah kita memperhatikan data tersebut, nah di sini untuk rata-rata nilai sebelum pelatihan itu ada 64,25 dan rata-rata setelah pelatihan itu ada di 76,90. Yang artinya setelah mengikuti pelatihan digital marketing tadi, kemampuan sales itu meningkat sebesar 12,65%. Nah, kita lihat lagi pada Pirate Sample atau correlation-nya ini.
Pirate Sample Correlation, yang dimana nilai korelasi yang ada itu ada di angka 0,936 correlationnya, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara nilai pretest dan juga nilai posttest. Signifikasinya itu 0,00 itu ternyata lebih kecil dari 0,05, yang berarti hubungan tersebut bisa dikatakan sebagai hubungan yang signifikan, yang artinya peserta yang nilainya tinggi pada pretest itu cenderung tetap memiliki nilai yang tinggi pada nilai post-testnya. Nah, kita lihat pada Pirate Sample Test. Nah, di sini hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan kemampuan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, hipotesis alternatif itu menunjukkan bahwasannya adanya perbedaan kemampuan sebelum dan sesudah pelatihan. Maka itu kita lihat karena 0,000 itu ternyata lebih kecil daripada 0,05, maka HO-nya ditolak dan juga H1-nya itu diterima. Maka kesimpulannya, pelatihan digital marketing selama 1 bulan itu ternyata terbukti sangat efektif meningkatkan kemampuan penjualan tim sales secara signifikan. Hal tersebut kita dapat lihat dari rata-rata skor yang meningkat dari 64,25 menjadi 76,90. Yang kedua, peningkatannya itu sebesar 12,65 poin, dan hasil uji T itu menunjukkan bahwasanya nilai signifikasinya itu 0,00 itu ternyata lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil uji Pirate Simple Test itu diperoleh nilai signifikan bahwasanya 0,000 itu yang lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, hipotesis 0 itu ditolak dan hipotesis alternatif itu diterima. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya pelatihan digital marketing itu berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan penjualan tim sales perusahaan startup tersebut.